Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lolita Julianti dari 12 Akuntansi 2. Saya di sini ingin menjelaskan perkembangan teknologi di negara Indonesia. Seiring berkembangnya zaman, sudah tak terasa kita telah hidup di zaman yang penuh dengan kecanggihan dan semuanya serba praktis. Semua orang berlomba-lomba untuk dapat menciptakan hal yang baru dan dapat mempermudah pekerjaannya. Termasuk juga di dalamnya adalah perkembangan IT yang berkembang sangat pesat di dunia, khususnya di negara kita tercinta, Republik Indonesia. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data dengan memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Informasi yang dimaksud adalah informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan. Informasi ini bernilai strategi sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Perkembangan teknologi di zaman sekarang ini sangatlah canggih dan pesat. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya inovasi di masa ini, dengan yang sederhana maupun yang menghebohkan dunia. Teknologi sudah ada sejak zaman dahulu, yaitu zaman Romawi kuno. Perkembangan teknologi berkembang secara drastis dan terus berevolusi hingga sekarang yang semakin canggih dan mendunia. Perkembangan teknologi semakin maju. Dahulu yang handphone hanya digunakan untuk telepon dan SMS, untuk sekedar menanya kabar. Sekarang ini handphone tidak hanya bisa telepon dan SMS, akan tetapi sekarang ini bisa juga menjadi sebuah komputer mini yang canggih, bisa menjadi TV juga dengan adanya smartphone. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia dengan pengaruh teknologi yang cukup besar, yang sebagai konsumen teknologi negara lain. Agar Indonesia menjadi salah satu negara maju dan tidak negara berkembang lagi, maka tingkat perkembangan teknologi di Indonesia harus ditingkatkan lagi daripada yang sebelumnya. Dampak positif dan negatifnya dari internet. Dampak positif yang pertama, internet sebagai media komunikasi. Yang kedua, media pertukaran data. Yang ketiga, media untuk mencari informasi atau data. Dampak negatifnya, yang pertama, mengurangi sifat sosial manusia. Yang kedua, bisa membuat seorang kecanduan. Yang ketiga, penggunaan tidak sesuai kondisi. Kesimpulannya, teknologi adalah alat-alat yang dibuat untuk dirancang oleh manusia yang bertujuan untuk memudahkan kegiatan-kegiatan manusia, sementara pengertian dari komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi dari suatu pihak kepada pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi di antara keduanya. Saran, diharapkan untuk para remaja untuk tidak perlu terpengaruh dengan kemajuan teknologi sekarang ini, karena dapat memberikan pengaruh yang buruk terhadap perkembangan remaja itu sendiri. Sebagai remaja tidak bisa lepas dari pengaruh kemajuan teknologi agar bisa membedakan hal-hal yang merupakan pengaruh yang baik dan kemajuan teknologi dan pengaruh yang buruk dari kemajuan teknologi. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.